Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID. Bagi kalian yang baru saja berkunjung di channel ini, kalian harus tahu bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, tragedi maupun sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas mengenai salah satu peristiwa yang sangat memalukan. Peristiwa ini juga sempat menghebohkan publik, karena hal ini dilakukan oleh seorang pimpinan salah satu pondok pesantren di daerah Bandung. Awal cerita bermula, di saat sepasang orang tua di Garut, tengah menyambut kedatangan anak mereka, yang pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Anak mereka, sebut saja dengan nama samaran Fitri. Fitri memang pulang ke rumah sekitar setahun sekali, karena bersekolah di pesantren di Bandung. Orang tua Fitri merasa sangat bersyukur, anak mereka bisa menjadi santriwati di salah satu pesantren, tanpa membayar uang sepeser pun, alias gratis. Bahkan salah satu kerabat mereka, yang tinggal di Tasikmalaya, juga mengirimkan anak mereka, sebut saja dengan nama samaran Kiki, untuk sekolah di pesantren yang sama. Tapi kedatangan Fitri pada tahun ini, terlihat sangat berbeda, dari bentuk tubuh, dan juga perilakunya, ada banyak perubahan. Ketakutan kedua orang tua Fitri, menjadi kenyataan, saat tiba-tiba kerabat mereka yang dari Tasikmalaya menelpon, dan mengatakan agar Fitri cek kehamilan. Mendengar perkataan dari kerabatnya ini, orang tua Fitri langsung menanyakan hal tersebut ke anaknya, dan Fitri dipaksa untuk berbicara jujur. Setelah mendapatkan desakan pertanyaan dari orang tuanya, Fitri akhirnya mengaku bahwa dia diperkosa oleh seseorang di pesantrennya. Begitu juga dengan teman-temannya. Mendengar pengakuan anaknya, Fitri pun langsung dibawa oleh keluarganya ke bidan untuk memastikan kebenaran kehamilannya. Dan betapa kagetnya keluarga Fitri, setelah mengetahui bahwa anaknya memang hamil, dengan usia kandungan 5 bulan, dan ternyata orang yang menghamili anaknya, adalah pemilik pondok pesantren, yang bernama Heri Wirawan. Heri Wirawan, pria berumur 36 tahun ini, merupakan pemilik, sekaligus pemimpin pesantren Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School di Cibiru, Bandung. Dia juga memiliki rumah tahfiz Al-Ikhlas di Cilenyi, Bandung. Dikutip dari cirebonraya.pikiranrakyat.com, melalui YouTube KBN Nusantara, Agus Mariono menemukan jejak digital siapa itu Heri Wirawan, pada tanggal 24 November tahun 2020, di halaman berita Kementerian Agung. Nama Heri ditulis sebagai Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, Jawa Barat. Dalam berita, Heri Wirawan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Nasional VKPK-TTS, oleh Direktorat Pendidikan Diniyah, dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agung. Menurut tribunnews.com, ada 21 santri yang diperkosa oleh Heri, sedangkan yang terkonfirmasi di kompas.tv, sebanyak 12 santriwati, di mana 8 diantaranya sudah mengandung, dan sudah melahirkan. Korban rata-rata berusia 14 tahun, yang berarti, Heri bukan cuma seorang pemerkosa, tetapi juga seorang pedofil. Modus Heri adalah mencari anak perempuan dari kampung pedalaman yang ada di Garut, atau tempat-tempat terpencil lainnya. Heri sengaja mengincar anak-anak dari perkampungan yang terpencil, karena katanya, anak-anak ini lebih polos dan lugu daripada anak-anak yang lain. Tidak seperti pelaku pemerkosa biasanya, yang meminta korban untuk aborsi janinnya. Heri malah meminta semua korbannya untuk melahirkan anak-anak mereka, yang kemudian korban dan anaknya disembunyikan di dalam rumah tahfiz, yang katanya melindungi atau menjaga anak yatim piatu. Menurut ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, ada kecurigaan alasan kenapa Heri meminta para santriwati untuk melahirkan anak-anak ini. Kemungkinan karena uang, karena anak-anak ini akan diakui sebagai anak yatim piatu, yang berarti dia bisa mendapatkan uang dari beberapa pihak, dan juga
para santriwati yang sudah melahirkan, disuruh untuk menjaga bayi-bayi mereka, dan diminta untuk berhenti mengikuti pelajaran. Mirisnya, orang tua Harry juga ikut mengasuh para anak yatim piatu ini, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya anak-anak ini adalah cucu mereka. Dugaan tentang alasan uang ini juga semakin kuat, karena banyak aliran dana, seperti program Indonesia Pintar atau disingkat PIP, dan dana bos pondok pesantren, yang sama sekali tidak jelas perginya kemana. Dan jawaban kenapa kejadian ini bisa terjadi selama 4 tahun, adalah karena para korban merasa malu dan takut. Mental korban benar-benar terguncang, dan mengalami trauma yang sangat berat. Beberapa santriwati mengaku, awalnya mereka diminta untuk memijit Harry, atau sekedar mengobrol di ruangan, tapi Harry lalu akan memperkosa mereka, dengan doktrin dan bisikan, yang masih enggan untuk diceritakan secara lengkap oleh para saksi. Salah satu kata-kata yang dipakai Harry untuk memaksa para santriwati ini, untuk mengikuti keinginannya, dengan mengatakan, guru itu adalah Salwa Zahra Atsilah, harus taat kepada guru, dan meskipun santriwati ini menangis menolak, Harry tetap memaksa mereka. Sebelum Harry diadukan oleh pihak keluarga korban ke polisi, Harry berusaha menyogok keluarga korban untuk damai dengan uang. Untungnya pihak keluarga tidak setuju, dan selalu menolak. Bahkan salah satu ayah mengaku geram dan ingin menghabisi Harry. Awalnya, kasus ini tidak ingin di-up ke publik, untuk menjaga perasaan korban dan keluarga korban. Tapi mengingat keluarga takut, kalau kasus ini tidak dipantau, pelaku bisa dibebaskan, atau dijerat hukuman ringan. Keluarga korban juga ingin, kalau suatu hari, Harry sudah lepas dari penjara, semua orang tahu siapa Harry, agar tidak ada lagi korban Harry selanjutnya. Komnas Perempuan meminta hukum seberat-beratnya untuk Harry, bahkan meminta hukuman kebiri, karena Harry melakukan aksinya berulang kali dalam keadaan sadar, meskipun dia tahu perbuatannya salah, dan yang ditakutkan. Pelaku akan terus melakukan hal yang sama berkali-kali, setiap kali dia memiliki kesempatan. Sedangkan PWNU Jawa Timur meminta hukuman mati, atau seumur hidup untuk Harry. Menurut Sekretaris MUI Jawa Barat, pesantren milik Harry adalah pesantren kecil yang tidak biasa. Pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Harry, dengan jumlah guru yang sangat sedikit, dan tidak mengikuti silabus atau kurikulum. Dan saat ini, Harry mendapatkan hukuman, dengan dipenjara di Rutan Kebonwaru Bandung, sejak tanggal 1 Juni tahun 2021, dengan masa hukuman 20 tahun penjara. Dan itulah kisah mengenai Harry Wirawan, peristiwa memalukan yang mencoreng nama baik pendidikan dan pondok pesantren, dan semoga peristiwa semacam ini takkan pernah terulang kembali. Jika teman-teman tahu informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.